Sepak terjang artis tanah air di dunia politik telah ada sejak tahun 2004. Gagasan mereka berhasil menarik perhatian masyarakat dan membuatnya terpilih untuk menjadi anggota dewan. Tak hanya artis senior, sederet artis muda tanah air juga memutuskan untuk menjadi kader partai dan ikut serta meramaikan panggung politik nasional. Wah, siapa saja mereka? Nah, berikut ini 10 artis muda yang jadi kader partai. Sahrul Gunawan. Sejak tahun 2019, Sahrul Gunawan memutuskan untuk terjun ke dunia politik tanah air. Saat itu ia maju sebagai calon anggota DPR RI 2019 yang diusung oleh Partai Nasdem. Dalam pemilihan legislatif atau pileg itu, ia gagal melenggang ke Senayan. Kemudian, kader Partai Nasdem ini kembali mencoba peruntungannya untuk ikut dalam Pilkada Bandung sebagai wakil bupati, berpasangan dengan Dadang Supriyatna. Pasangan yang diusung PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS tersebut memperoleh 928.902 suara. Sebagai peraih suara terbanyak, Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di Gedung Sate pada 26 April 2021. Wah, punya wakil bupati tampan plus awet muda gini, masyarakat auto nurut kata pemerintah kali ya. Natun. Artis cilik yang dulunya sangat populer dengan lagu Bolo-Bolo kini telah beranjak dewasa dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Di usianya yang masih muda, pemilik nama asli Agustina Hermanto ini cukup berani mengambil langkah di dunia politik, serta sukses jadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Seperti yang diketahui, wanita kelahiran Jakarta 20 Agustus 1993 ini terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Tidak hanya duduk cantik di dalam ruangan ber-AC, ibu dewan yang satu ini juga acap kali belusukan ke sejumlah lokasi. Kalau yang sidak cantik gini sih berkali-kali disidak juga nggak apa-apa kali ya. Dearly Idol. Beberapa waktu yang lalu, pemilik nama asli Dearly Dev Songpi ini pernah muncul di layar kaca sebagai politikus. Dearly memilih untuk terjun ke dunia politik di tahun 2018 silam dengan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR bersama Partai Perindo. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dearly saat menghadiri acara Mata Najwa yang dipandu langsung oleh Najwa Shihab. Namun saat ditanya mengenai hal yang berbau politik, tampaknya jawaban Dearly kurang memuaskan hingga menuai banyak komentar dari warganet. Wah, kayaknya Dearly masih harus belajar lagi nih jadi politikus. Tommy Kurniawan. Aktor tampan Tommy Kurniawan akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 lewat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Dapil 5 Jawa Barat. Uniknya dapil Tommy ini disebut-sebut sebagai dapil neraka. Secara dapil ini kan saingannya nggak kaleng-kaleng. Sebelumnya Tommy pernah gagal menjadi anggota DPR RI pada pileg tahun 2014 silam. Lolos sebagai anggota dewan lewat dapil neraka, menurut Tommy ini adalah buah dari kesabarannya selama mengikuti pileg. Kini Tommy pun disibukkan dengan aktivitasnya sebagai anggota dewan dalam berbagai agenda rapat dan kunjungan kerja. Semoga tetap amanah ya sebagai wakil rakyat. Adly Fairuz. Rekam jejak pesinetron Adly Fairuz kian membara di kancah politik tanah air. Setelah sempat beberapa kali gagal menjadi wakil rakyat, suami Ang Bin Rishi ini tak gentar. Pada tahun 2020 lalu, Yesi Karyalianti dan Adly Fairuz resmi diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Karawang 2020. Sayangnya, Yesi Adly gagal melangkah menjadi orang nomor 1 di Karawang. Berkali-kali gagal, akankah Adly Fairuz memutuskan untuk menjudahi karirnya di dunia politik? Atau justru akan membidik Pileg 2024? Kita tunggu aja ya.
Samara Amanilatas. Samara Amanilatas adalah sosok anak muda yang beberapa tahun terakhir menjadi sangat terkenal berkat kepiawaiannya berbicara di bidang politik. Kesiapannya menjadi seorang politikus terlihat sangat menggebu-gebu setelah ia memilih untuk bersanding dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Muda, cantik, dan pintar. Saat ini Samara Amani menjabat sebagai Ketua DPP Eksternal PSI sejak tahun 2017. Sempat membidik kursi DPR RI, sayangnya Samara gagal masuk ke Senayan karena PSI gagal menembus ambang batas parlemen sebesar 4%. Kini ia pun menyiapkan dirinya untuk bertarung di Pileg 2024 nanti. Grace Natali. Masih dari PSI, politikus muda yang satu ini merupakan ketua umum dari PSI. Sebelum terjun ke dunia politik, Grace Natali lama berkarir di dunia jurnalistik. Bahkan dunia jurnalistiklah yang mengantarkannya ke panggung politik. Sama halnya dengan Samara, Grace juga sempat membidik kursi anggota dewan di Senayan pada tahun 2019. Sayangnya Grace tidak bisa lolos masuk parlemen karena suara PSI tidak mencapai 4% sebagai syarat minimal masuk parlemen. Padahal Grace tercatat sebagai peraih suara terbanyak di Dapil 3 DKI Jakarta. Gagal nggak apa-apa, kan Pileg 2024 bentar lagi. Aldi Taher. Aktor sekaligus presenter yang eksis di era 2000-an ini rupanya telah terjun ke dunia politik sejak beberapa tahun silam. Aldi Taher bahkan beberapa kali telah mengikuti pilkada di berbagai wilayah lewat jalur independen, seperti menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Barat dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah. Namun, dua upayanya itu tak membuahkan hasil maksimal dan akhirnya gagal maju di pilkada 2020. Kini Aldi Taher mencoba peruntungan barunya dengan bergabung di Partai Bulan Bintang atau PBB. Kayaknya 2024 Aldi Taher siap mengguncang dunia politik lagi nih. Hillary Bridgetta Lasut. Cantik, muda, dan berprestasi. Dialah Hillary Bridgetta Lasut. Hillary merupakan kader Partai Nasdem dan tercatat sebagai anggota DPR RI termuda periode 2019-2024. Wah, keren ya? Meskipun tergolong muda, wanita kelahiran Manado 22 Mei 1996 ini rupanya tidak terlalu asing dengan dunia politik. Sebab Hillary dibesarkan di keluarga yang dekat dengan dunia politik. Ayahnya Ellie Engelbert Lasut, Bupati Talaut periode 2004-2009 dan 2009-2012. Dan ibunya almarhum Teli Canggulung, Bupati Minahasa Tenggara periode 2008-2013. Kini Hillary ditempatkan dalam Komisi 1 DPR RI. Di umur 23 tahun, Hillary udah jadi anggota dewan. Kalian di umur 23 udah ngapain aja sih? Rachel Maryam. Artis sekaligus politikus bernama asli Rachel Maryam Saidina ini tercatat telah menjabat 3 periode sebagai anggota DPR RI, yaitu pada periode 2009-2014, periode 2014-2019, dan periode 2019-2024. Wah, keren banget kan? 3 kali menjabat sebagai ibu dewan, saat ini Rachel Maryam bertugas di Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Sebagai anggota dewan yang tugasnya sebagai wadah aspirasi rakyat, Rachel tak jarang turun langsung ke lapangan untuk berdiskusi dengan masyarakat umum. Semoga amada hingga akhir masa jabatan ya Mbak. Jadi kalian tertarik nggak nih menjadi politikus di usia muda seperti mereka? Komen di bawah dong. Thank you, Bad Lovers.